defisit melebar, kemudian juga utang yang melebar. Nah, ini yang memang jatuh tempo mungkin juga ada kan. Tempo yang tahun depan kira-kira 700 triliun akan jatuh tempo tertinggi sepanjang masa ya. Dari beberapa periode ini itu harus dibayarkan di tahun depan di masa pemerintahan baru gitu. Dia khawatirkan tadi kan yang ditakutkan adalah capital outflow yang secara tiba-tiba keluar gitu. Yang keluar ini yang bisa melepas duit kita pergi ke luar negeri menarik, gitu. Dolar sehingga rupiahnya jatuh. Itu sih. Tapi saya rasa pemerintah baik juga mungkin BI sebagai pemangku kebijakan yang menjaga nilai tukar gawangnya, nilai tukar itu pasti berusaha sih menjaga supaya rupiah ini nggak terlalu jumping yang benar-benar tinggi gitu. Halo para sobat podcast 9, jumpa lagi kita pada hari ini. Kalau kita baca, kita dengar pada hari-hari ini nilai rupiah banyak mengkhawatirkan orang karena sempat meroket menembus 16.000 terhadap dolar Amerika. Nah, naik turun dolar ini yang masih belum stabil sampai sekarang mencemaskan banyak orang sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan apa yang terjadi di balik naik turunnya rupiah terhadap dolar. Walaupun saya menyebutkan naik turun, ada kecenderungan naik terus gitu ya. Nah, yang inilah yang kita akan bahas pada wawancara atau dialog kita hari ini. Saya Wina Armada Soekardi. Dan saya Jovinka Putri Bandini. Dan kami selalu mengatakan tegakkan hukum, berikan keadilan. Narasumber kali ini seorang ekonom muda tapi punya pandangan yang sangat luas, ekonom dari UI, yaitu Dr. Aisyah Mahfi Ruha Rabini. Ya, benar nggak Mbak namanya Mbak? Betul. Selamat datang di podcast 9 Mbak. Terima kasih. Ya, podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum, tapi bersifat independen dan demokratis. Nah, Mbak, kita hari ini akan ngomong-ngomong ya, bukan wawancara lah ya, tentang pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, sekarang memang hari-hari ini naik, kemarin sempat turun tinggi ya, tapi menurut Mbak kan, Mbak Aisyah udah menembus batas psikologis ya, 16.000 ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dari kenaikan kurs rupiah terhadap dolar dan gimana prediksinya ke depan? Oke. Jadi gini Pak Wina, Mbak Jovinka. Jadi memang kan kita tahu nih akhir-akhir ini memang ada yang namanya konflik geopolitik nih antara baik dari beberapa tahun yang lalu 2022 ada Ukraina dan Rusia, kemudian Palestina dan Israel gitu ya. Nah, kita lihat memang secara global ekonomi ini juga kemarin mengalami perlambatan gitu ya. Kemudian lalu juga maksudnya ekonomi global ya. Ekonomi global mengalami perlambatan. Karena tadinya pandemi ya, kemudian ada konflik Rusia Ukraina itu pecah, harga BBM harga minyak dunia itu naik, kemudian juga harga energi price food dan juga naik. Tetapi di satu sisi juga di Amerika Serikat itu kan juga inflasi tinggi, kemudian di sana juga pengangguran dan lain-lain, ekonominya juga terdampak terhadap geopolitik ini. Nah, di satu sisi Amerika juga menerapkan kebijakan-kebijakan terkait domestiknya dia untuk memperkuat ekonominya, seperti misalnya dia mengeluarkan paket-paket kebijakan, tax insentif dan lain-lain. Kemudian dia juga ingin supaya inflasi atau harga di sana juga terkendali karena pada saat itu juga sampai double digit inflasinya gitu ya. Kemudian the Fed, salah satu pemegang kebijakan moneter ini juga meningkatkan suku bunga. The Fed ini maksudnya Bank Sentral Amerika ya. Amerika Serikat meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan tadi. Nah, dan dari tahun 2022 sampai sekarang kan terus naik ya, sampai sekarang masih di level 5,5 gitu. 5,5 ini kan sangat cukup tinggi ya, dan diprediksikan memang higher for longer. Maksudnya higher for longer ini akan berlangsung secara
lama gitu. Dan ada prediksi pula bahwa Nah, sebelum dilanjutkan mungkin penonton kita perlu juga merasa tahu kenapa The Fed itu kenaikan atau penurunan yang dilakukan suku bunga dari The Fed itu sangat berpengaruh di dalam ekonomi Amerika sendiri. Iya. Dan juga di dunia. Dan kenapa mereka harus menurunkan atau kenapa mereka harus menaikkan gitu ya? Menaikkan suku bunga The Fed atau suku bunga acuan sama kayak kita punya BI rate berarti itu untuk mengendalikan inflasi. Misalnya tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa di sana inflasinya tinggi sekali sampai double digit gitu. Menaikkan untuk mengendalikan inflasi di sana. Jadi kalau inflasinya naik, dia akan mengendalikan dan mengendalikan jumlah uang beredar juga salah satunya. Ketika dia menaikkan suku bunga The Fed, maka nanti beberapa investor-investor di dunia kan mereka akan melihat bahwa kenaikan suku bunga ini akan memberikan pengembalian untuk investasinya mereka, lebih menguntungkan sehingga seluruh dana tersebut akan tersedot menuju ke Amerika Serikat dan itulah kenapa. Dengan kata lain, kalau The Fed naik menaikkan suku bunga ini berarti kan ada opportunity buat investor-investor memperoleh, kalau orang sekarang bilang cuan keuntungan lebih besar gitu ya. Jadi mereka balik lagi banyak balik ke kalau The Fed menurunkan berarti suku bunganya kecil kan? Relatif kecil dibanding yang lain, mendingan dia cari di tempat lain, begitu ya kira-kira. Dan juga mereka memandang bahwa US dollar ini adalah aset yang sangat aman gitu ya, safe haven karena kan dia adalah satu bentuk safe haven itu kan ada US dollar dan emas. Jadi ketika dia naik, dia lebih memberikan penghasilan cuan dalam tanda kutip dan juga aman gitu. Jadi mereka akan balik ke sana gitu. Jadi makanya salah satu dampaknya dana-dana tadi yang di dalam emerging market termasuk Indonesia, nggak cuma Indonesia tapi Asia dan lain-lain itu juga pada kembali ke makanya kenapa kita lihat nggak cuma Indonesia sebenarnya yang depresiasi ya, ada beberapa negara ASEAN yang lainnya gitu. Dan pada saat ini pun ya itu terus ya ternyata kan kalau nggak salah depresiasinya juga kita lihat pada saat bulan puasa, Lebaran ya udah mulai naik 15.000. Nah ini juga ada faktor misalnya seperti berarti kan permintaan terhadap dolar itu meningkat. Berarti dia permintaan harus dolar, berarti apakah itu juga salah satunya kebutuhan dari perusahaan-perusahaan kita di dalam domestik itu membeli dolar dalam untuk kebutuhan apa gitu, bisa saja membayar utang, membayar dividen, membeli impor dan lain-lain, itu juga ada faktor di situ. Jadi Anda melihat kenaikan dolar Amerika ini dan turunnya rupiah itu karena The Fed menaikkan itu. Salah satunya. Karena ada yang mengatakan ketika pejabat kita bilang begitu, itu nggak benar karena fundamental ekonomi kita jelek gitu ya. Karena kalau fundamental kita nggak jelek, nggak stabil atau ada khawatiran macam-macam, maka secara psikologis dolar naik terus. Gimana nih menurut Anda? Kalau ngomongin secara fundamental, sebenarnya berarti kan kita ngomongin makroekonomi nih. Kita tumbuh seberapa dalam 5,2 katanya sekarang. Itu bagus ya. Bagus. Maksudnya salah satu negara yang tumbuh 5% setelah pandemi, Indonesia gitu. Tumbuh udah moderat gitu. Tapi memang mungkin ada kita lihat nih, ada sentimen berarti terhadap terhadap Indonesia. Sentimen kan berarti sesuatu pemikiran terhadap apa nih yang akan terjadi ke depan ketika salah satunya adalah isunya apa yang terjadi saat ini. Berarti kan isunya adalah pemerintahan baru gitu ya. Pemerintahan baru ini mereka atau pelaku usaha, pelaku pasar juga pasti akan melihat bagaimana ke depan running new era itu apakah akan sama melanjutkan, apakah akan lebih besar pengeluarannya, kalau lebih besar pengeluarannya resourcesnya dari mana, penerimanya dari mana. Nah kekhawatiran ini yang selama ini kan kita APBN dijaga defisitnya sesuai dengan prudence banget ya, berhati-hati ya. Kurang dari 3% gitu. Nah mereka melihat kalau ada program-program ini terjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah prudensial itu kehati-hatian apa tidak gitu. Mungkin salah satu bentuknya. Nah kalau kita lihat kan bagus ya Jokvin ini 5,2 bagus lah ya buat ekonomi sekarang ini ya kan. Nah, apakah pemerintahan yang akan datang memberikan pengaruh? Artinya
ekspektasi orang terhadap pemerintahan datang kan, misalnya yang dikembangkan adalah biaya untuk gizi sehat, makan gratis itu akan menyerap banyak APBN, itu satu. Kemudian yang disebarluaskan juga kan Prabowo akan meningkatkan range untuk utang tuh sampai 50% yang walaupun udah dibantah tapi beritanya sudah melebar kemana. Apakah faktor-faktor semacam ini berpengaruh gitu? Iya, pasti tentu ya, karena kan market driven by ekspektasi sebenarnya ya. Di pelaku ekonomi, inflasi juga kita akan melihat ekspektasi ke depan gitu, arah dari usaha seperti apa. Salah satunya ini pun juga market driven, pelaku pasar juga pasti akan melihat ekspektasinya ke depan bagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang kita tahu, misalnya program-program pemerintahnya seperti apa, realistis apa enggak, makan siang gratis tuh membutuhkan besar, anggaran yang besar, banyak. Kemudian tadi yang defisit melebar, kemudian juga utang yang melebar. Nah, ini yang memang jatuh tempo mungkin juga ada kan. Jatuh tempo yang tahun depan kira-kira 700 triliun akan jatuh tempo tertinggi sepanjang masa ya. Dari beberapa periode ini itu harus dibayarkan di tahun depan di masa pemerintahan baru gitu. Nah, ini juga market different atau ekspektasi itu sangat berpengaruh terhadap tadi nilai tukar, inflasi, kondisi makroekonomi pasti. Jadi kalau di-compare mana yang lebih signifikan? Kenaikan bank sentral di Amerika, the Fed, atau faktor-faktor tadi, ekonomi fundamental kita, atau ekspektasi dari pasar gitu loh. Ya, itu berarti sebenarnya kalau negara-negara lain kan mikir adalah faktor suku bunga tadi ya, the Fed sebenarnya. Tapi kita ada tambahan plusnya nih. Tambahan plusnya adalah pemerintahan baru. Sebenarnya kan memang kalau pasar keberlanjutan itu kan satu hal yang bagus ya. Ekspektasinya sudah kebentuk, keberlanjutan udah ketebak gitu arahnya kemana. Cuman ini ada yang baru, ada yang walaupun berlanjut, cuman kan ada program-program baru yang memang ke depan kita mesti lihat apakah itu memberikan keberlanjutan terhadap fiskal kita. Gitu. Nah, ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu, dari emak-emak, kira-kira sampai berapa gitu ya? Bisa nggak menembus misalnya 18.000 misalnya? Kan orang nanya, terus apa yang akan terjadi nih kalau dolar naik terus? Saya ibu-ibu Pak. Saya mama juga. Ya kalau sekarang kan berarti di level 16.390 ya. Turun naik lah 16.4 ya. Sempat 16.5 ya, tapi turun lagi sekarang. Benar, memang saya rasa pasti pemangku kebijakan, salah satunya kebijakan moneter ini ngejaga banget nih, Pak, ngejaga supaya tidak ada volatilitas yang sangat tinggi gitu, jumping, perubahannya sangat gapnya sangat kan yang dijaga kan volatilitas naik-naik kecil-kecil bertahap ke atas gitu. Memang namun ini pun juga harus pasti akan dipengaruhi terhadap pertama berarti kan kita lihat geopolitik. Nah, di Amerika Serikat mungkin beberapa hari lagi akan rilis data terkait misalnya manufacturing atau inflasi, kemudian ekspektasi masyarakat. Kalau di sana misalnya udah bagus nih, kecenderungannya pasti the Fed itu ada beberapa analis yang memang mengatakan akan turun, cuman nggak di pertengahan tahun ini, tapi mungkin sekali dalam waktu ini. Kalau misalnya ekspektasi itu sudah sejalan gitu ya, sejalan ke arah sana, ya mungkin tidak akan ada gejolak gitu, gejolak itu satu. Jadi kalau misalnya Amerika baik-baik aja, kemudian the Fed itu akan bertahap, dia sesuai dengan apa yang telah diekspektasikan oleh pelaku pasar, dia pasti akan melakukan kebijakan mungkin nanti akan turun sekali gitu ya di dalam tahun ini. Kalaupun itu terjadi, ya sebenarnya aman gitu ya, di kita aman. Nah, masalah kedua tadi yang berarti sentimen terhadap pemerintahan baru ini gitu. Jadi memang kita perlu benar-benar menjaga nih apakah akan ada sentimen-sentimen tersebut berlanjut gitu. Bagaimana nih transisi pemerintahan dari yang sekarang kemudian ke yang baru tidak menimbulkan gejolak gitu. Kalau gejolak nanti dia khawatirkan tadi kan yang ditakutkan adalah
capital outflow yang secara tiba-tiba keluar gitu. Yang keluar ini yang bisa melepas duit kita pergi ke luar negeri gitu. Dolar sehingga rupiahnya jatuh. Itu sih. Tapi saya rasa pemerintah baik juga mungkin BI sebagai pemangku kebijakan yang menjaga nilai tukar gawangnya, nilai tukar itu pasti berusaha sih menjaga supaya rupiah ini nggak terlalu jumping yang benar-benar tinggi gitu. Namun saat ini pun di sana indeks dolar tuh memang masih tinggi. Maksudnya indeks dolar itu dia bagaimana nilai dolar terhadap nilai tukar yang lain. Dan dia masih kuat sebenarnya sampai saat ini. Nggak, soalnya kan kalau dolar naik, kan bahan baku industri kita banyak dari import ya. Benar. Artinya kalau bahan baku import dan itu pakai dolar, dengan volume yang sama, dia harus membayar lebih mahal karena dolar ya kan. Jadi misalnya obat, misalnya industri, termasuk industri makanan segala, berarti kan bisa terjadi di Indonesia naik juga nih harga-harga. Iya. Barang-barang elektronik dari itu kan dengan dolar dibeli naik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kenaikan ini memberikan dampak yang lumayan besar gitu. Betul. Di samping barangkali ada panik juga masyarakat. Kok ini naik ya, bagaimana nih duit gua nih gitu ya. Iya. Nah, itu gimana kira-kira? Iya benar. Jadi dampaknya depresiasi rupiah yang terlalu tadi Tinggi ya. US dollar mahal, Jumping ya. jatuhnya adalah ke tadi sektor usaha, biayanya menjadi naik pasti ya, biaya operasional, nggak cuma beli bahan baku, tapi misalnya kalau misalnya dia butuh membayar ekspat pekerjanya atau membayar utangnya, yang jatuh tempo jatuh tempo itu jadinya besar, dan ini berarti kan memberikan biaya terhadap sektor usaha. Jatuhnya apa? Jatuhnya jadinya produk yang dia jual jadinya jadi tinggi. Nah, ini memang balik lagi jadinya jatuhnya bisa ke inflasi, terutama yang imported goods, ya yang kita juga sebenarnya adalah importer ya untuk beberapa bahan-bahan. Terutama komoditas ya. Komoditas misalnya. Batu bara? Oh, maksud Anda kita ekspor. Kita ekspor juga kan, komunitas ekspor batu bara, sawit, berarti menikmati juga. Betul, kita menikmati, tapi saat ini harga komoditas itu relatif turun, tidak setinggi ketika 2022 kita mengalami komoditi boom karena waktu itu konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya kita dapat windfall, dapat keuntungan, tapi sekarang kan sudah mulai melandai nih, harga udah ini, jadi kita nggak mendapatkan cuman hanya dari selisih harga rupiah itu aja gitu. Lalu untuk masyarakat sendiri kan mungkin banyak yang penasaran juga bagaimana dia harus mengelola uangnya. Apakah uangnya dia simpan ataukah lebih baik untuk spend lebih banyak untuk menstabilkan rupiah, itu bagaimana? Investasi ya, misalnya. Jadi kalau masyarakat sebenarnya sekarang kalau kita lihat indeks kepercayaan konsumsi masyarakat kayaknya agak menurun ya. Jadi kalau dilihat masyarakat juga lebih berhati-hati nih untuk mengeluarkan uang untuk spending, karena mungkin mereka juga akan berekspektasi bahwa dengan depresiasi nilai tukar ini harga-harga kan pasti lagi mahal karena kebanyakan dari consumer goods adalah imported goods kan sebenarnya. Jadi mereka juga udah mulai perlahan untuk berjaga-jaga atau tidak membelanjakan dengan banyak income-nya dia gitu. Sehingga dan sekarang pun juga likuiditas juga seret sebenarnya ya, udah mulai seret, mulai tapi kok ekonomi kita bisa bagus ya, pertumbuhan ekonomi maksud saya. Nah, pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat ya di 2024 sebenarnya, sekarang kan bulan Juni ya, kan kita udah keluar data triwulanan pertama. Triwulan pertama tuh dari apa sih? Kan konsumsi kita yang besar. Konsumsi kita didorong apa? Pada saat itu ada Ramadan, ada Lebaran, dimana memang itu periode-periode ketika spending banyak karena festivity, karena Lebaran gitu kan. Dan itu yang sebenarnya menggerakkan perekonomian kita, sementara ya yang lainnya ya masih segitu-segitu aja ya, kayak kan ada manufacture ini dan lain-lain. Artinya ke depan pertumbuhan ekonomi terancam turun? Ya, jadi kalau ke depan kita masih lihat kalau misalnya konsumsinya melemah dengan inflasi yang tinggi ya bisa
bisa juga kita nggak bisa achieve sebesar kemarin nih 5,11 ya triwulan 1 ya. Nah, ini menarik, Bank Dunia malah merevisi kan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9 menjadi 5. Iya, karena berarti dia melihat di triwulan 1 kan terdorongnya tinggi nih 5,1 itu kan cukup tinggi gitu. Dan dilihat dari konsumsi. Jadi ketika 5,1 itu masih bisa mendorong 1 tahun ke depan mungkin masih ada tabungan di depan gitu kan. Gitu. Jadi ya kita lihat ke belakang memang pertumbuhan kita lebih banyak didorong sama konsumsi sebenarnya. Kalau pertanyaan awam, aman nggak sih ekonomi kita? Kira-kira gitu loh kan. Banyak artinya bisa dijelaskan secara sederhana tadi makroekonomi itu buat masyarakat, publik umum kan pertanyaannya gitu aja, kira-kira nih aman nggak nih ekonomi di Indonesia nih gitu. Iya. Kalau dari sisi konsumsi ya misalnya konsumsi di awal kan di triwulan 1 masih aman nih karena kan ada libur, terus juga ada gaji THR dan lain-lain nih di semester 2 triwulan 2 3 ke depan kita juga masih melihat bagaimana masyarakat spending misalnya ya. Dia apakah tetap, kalau kita lihat dari keyakinan konsumen memang agak sedikit menurun, cuman harus tetap spending ini memang daya beli masyarakat. Caranya gimana supaya masyarakat itu bisa memiliki daya beli yang cukup baik, berarti harus dijaga dari inflasi nih. Kalau harga-harganya naik dengan tinggi, berarti kan daya belinya berkurang. Jadi tugas pemerintah ya dan Bank Indonesia ya menjaga inflasi ini supaya jangan tinggi lah gitu, agar daya belinya juga konsumsi masyarakat. Tapi kan ada beberapa aktivitas sekolah ya. Sekolah mulai Juli ya. Betul. Anak-anak mulai masuk ya. Kita terus ada apa lagi banyak gitu. Dia akan mempengaruhi nggak konsumsi masyarakat? Mau nggak mau kan kalau sekolah ada bayar uang pangkalnya walaupun udah dibayar, ada uang sekolahnya, gurunya, anaknya naik dan semua kayak macem-macem lah ya. Kalau sekolah mungkin kalau tadi tuition fee dan lainnya sebenarnya kan sudah dibayar setahun yang lalu. Iya, betul. Kan? Mungkin kalau liburan anak-anak ini. Nah sekarang ini kan liburan ya. Anak-anak pasti mungkin spending untuk keluar di liburan itu juga ada. Cuman kan sebenarnya udah kemarin ya sekuat apa sih misalnya masyarakat kita kemarin sudah sekarang liburan, tapi mungkin nggak sebesar yang kemarin ya. Iya. Jadi selain itu ya konsumsi, government spending kan kalau kita lihat pemerintah kayaknya juga untuk bantuan juga sudah selesai ya, udah ini ya. Bansos maksudnya. Bansos kan udah selesai kan itu. Iya. Dan lain-lain. Kalau spending dari APBN? Iya tadi ya bantuan sosial subsidi. Di luar itu kan ada juga kan mempengaruhi kan APBN non bansos gitu ya. Konsumsi dari pemerintah maksudnya untuk biaya pembangunan, infrastruktur dan lain-lain stimulus. Ya berarti itu sebenarnya berjalan as is aja sesuai dengan rencana yang udah ditetapkan di ini ya, karena kan itu udah rutin sebenarnya ya. Nggak ada pengaruh kurang signifikan ya pengaruhnya. Iya tergantung apakah dikeluarkan di saat ini gitu ya. Saat ini misalnya di triwulan 2, triwulan 3 dan lain-lain. Biasanya kan supaya nggak ada sisa anggaran belakangan terus digeber itu ya. Iya, karena kalau nggak kepake kan akan dipotong untuk yang akan datang gitu loh. Berarti mendekati akhir tahun itu akan terjadi. Hotel tuh pasti penuh. Penuh untuk seminar, penuh untuk apa. Dulu nggak boleh kan, sempat dipangkas gitu. Tapi kan ini Oktober udah ganti nih berarti sebenarnya. Ya itu dia, termasuk di sebelum Oktober. Tapi APBN-nya kan tetap harus jalan, udah disepakati ya. Kalau gitu sebelum Oktober mungkin akan ada banyak ini ya. Iya. Jadi aman apa enggak kalau pertanyaannya orang awam aja lah? Sebenarnya kalau business as usual gitu ya kita sih aman. 5% kita tuh udah achieve kemarin aja juga udah achieve gitu kan. Maksudnya di saat pandemi recovery dan lain ya achieve gitu. Udah prudent juga ya, udah terbukti ya. Terbukti, achieve 5% yang mungkin bisa ditangan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada gejolak yang kita nggak tahu, uncertainty yang tiba-tiba apa tuh kira-kira yang mungkin, kalau kita tidak berharap itu terjadi, tapi apa kira-kira gejolak yang mungkin terjadi itu
yang di luar dugaan kita. Ya. Karena masih tadi ya, balik lagi ke geopolitiknya tadi, resikonya masih tinggi. Misalnya tiba-tiba ada increasing risk political dari misalnya ada konflik atau misalnya Israel dan Gaza misalnya memanas salah satunya, atau di satu sisi di Amerika Serikat ini tiba-tiba misalnya inflasinya tinggi di sana, kemudian the Fed-nya harus naikin, atau misalnya dia tidak sesuai dengan prediksi lagi, kan dia masih 5,5, kemudian dia sangat lama nggak turun-turun juga, misalnya di akhir tahun dia nggak menurunkan juga nih, kan berarti kan di luar ekspektasi dari para pelaku pasar. Itu salah satu bentuk yang bisa tiba-tiba pull out lagi gitu, capital outflow lagi gitu. Satu dari dalam pun juga itu ada kemungkinan juga besar kalau misalnya seandainya political ekonomi dalam ini proses bagaimana transisi dari yang lama ke baru tidak berjalan. Kalau menurut Anda gimana tuh transisinya? Bahkan bagus ya? Apa akan mulus apa? Ya, kemarin udah ada ini ya, konferensi ya, bahwa bersama mereka defisitnya berapa, 2,29 sampai 2,85 sebenarnya. Nah ini sebenarnya agak cukup tinggi juga sebenarnya dibandingkan rencana-rencana defisit yang sebelumnya gitu ya. Nah itu sih defisit APBN ya maksudnya. APBN iya. Jadi kalaupun itu berlaku pun ya nanti harus benar-benar dikawal gitu, benar-benar jangan sampai melebihi, karena ruangnya ke 3% kan sangat dikit ya sebenarnya. Kalau ada unexpected risk yang terjadi, kemudian harus memperlebar ruang fiskalnya kan mepet ke 3% sebenarnya gitu. Nah ini yang agak. Kalau 3% tuh setara berapa ya? Kalau 3%? Iya. Berapa ya? Udah besar itu. Udah besar, cukup besar kan, karena kan 3% dari ini ya. Iya. Jadi sebenarnya Bu, aksi dari sebenarnya menjaga dari unexpected risk itu apa ya? Apa maksud penjaga itu bagaimana Bu? Dari sisi kitanya ya, dari kita, kitanya. Ya berarti ya dari sisi yang bisa kita lakukan kan bagaimana membuat makroekonomi kita berjalan dengan baik gitu. Contohnya inflasi yang bisa dihitung, inflasi dikendalikan, kemudian juga pertumbuhan kan sourcesnya atau sumber-sumbernya kan macam-macam, nggak cuman misalnya dari sisi pengeluaran, tapi dari sisi sektor usahanya juga, misalnya meningkatkan dari sisi manufaktur, jasa, kemudian UMKM ditingkatkan. Jadi basis kita tuh tumbuh juga dengan baik gitu. Kayak kita nggak cuma mau jadi negara yang pengekspor nilai tambah rendah gitu ya. Tapi memang hal-hal demikian diusahakannya itu akan dampaknya jangka panjang sebenarnya, nggak dalam jangka pendek. Tapi mengusahakan ke arah sana, pemerintah bekerja untuk kita supaya bisa mendapatkan produk yang bernilai tambah tinggi, itu juga harus tetap berjalan gitu. Selain tadi yang makroekonomi harus tetap dijaga seperti itu. Kalau dibanding dengan pengaruh dolar kepada mata uang asing lainnya, negara lainnya, compare dengan Indonesia gimana tuh? Ya, tadi saya lihat catatan sebenarnya di ini juga ya, di seminar tadi baru lihat laporan, lihat bahwa ternyata dari kalau dibandingkan di bulan Juni, kan sekarang Juni, Mei ya. Mei, negara-negara ASEAN yang lain kayak Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia termasuk salah satu yang depresiasinya juga cukup lebih tinggi gitu. Maksudnya minus 0,2. Siapa? Indonesia dibandingkan yang lain cuma 0, sekian. Cukup dalam gitu. Dibandingkan posisinya di bulan Mei ya. Di bulan Mei kan memang 15 ribuan sekian ya. Sekarang kita udah 16 ribu sekian. Apakah itu menunjukkan tren yang agak rawan gitu? Iya, cukup mengkhawatirkan memang ya kalau seperti cukup. Gimana tuh mengkhawatirkannya tuh, Bea? Ya karena kalau kita bandingkan dengan negara lain kan kita depresiasinya cukup besar ya, dari 15.000 ke 16.000 gitu. Walaupun memang kita tetap dijaga nih, pasti Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan seperti misalnya operasi moneter, market operation,
kemudian juga SRBI, sertifikat Bank Indonesia ya, rupiah sertifikat Bank Indonesia itu juga pasti udah intervensinya cukup intens lah pasti. Cuman memang di dalam kita sendiri pun ya, kita juga nggak bisa sisi eksternal kan, itu dari sisi eksternal yang mencabut capital outflow gitu. Jadi yang jelas sih dampaknya sebenarnya, dampak dari depresiasi ini kepada domestik, jangan sampai dampak yang tadi besar, depresiasinya besar, kemudian jadi masalah yang sebenarnya udah lihat ya indikasinya terhadap misalnya sektor usaha juga sekarang udah mulai teriak-teriak juga ya, di depresiasi rupiah malah kita biayanya juga makin tinggi gitu. Kemudian, nah ini takutnya dampaknya inflasinya gitu ya, kena gitu. Itu sih sebenarnya yang menjaga, karena tadi yang saya katakan daya beli masyarakat yang sebenarnya harus dijaga. Gitu. Buying power ya? Buying power, purchasing power. Jadi memang karena selama ini mendorong pertumbuhan kita adalah konsumsi gitu. Jadi yang menjaga nilai daya beli masyarakat, menjaga harga-harga yang sekarang ya kan, pemerintah juga pasti punya tim pengendalian inflasi ya, itu harus bekerja dengan kencang juga supaya jangan sampai depresiasi ini memberikan dampak terhadap inflasi karena ada dari imported inflation itu. Kontribusi UMKM gimana tuh? Kan besar terhadap. Betul. Itu gimana dalam mencegah, membuat stabilitas dan mencegah inflasi? Nah, kalau UMKM sebenarnya kan memang dia menjadi bagian dari ekonomi ya. Sekitar 99% pelaku usaha adalah UMKM nih. Waktu COVID dia kan yang menunjang. Nah, kemudian waktu krisis 97 pun mereka yang menunjang kita ya, menunjang pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka tidak terlalu tereksposur dengan dunia luar ya, dengan barang-barang impor, karena dia punya basis produksi sendiri dari dalam negeri sendiri untuk melayani pasar dalam negeri sendiri. Nah, UMKM sekarang kalau kita lihat juga banyak yang berada di sektor perdagangan. Perdagangan pertama paling besar, pertanian dan industri. Nah, perdagangan ini harusnya kita bedah juga. Apakah dia memproduksi basisnya sendiri? Apakah dia seller dari imported goods gitu. Nah, kalau dia adalah misalnya seller imported goods, berarti dia akan terdampak sebenarnya ya terhadap depresiasi, karena ini akan membuat nilai produknya dia yang dijual akan semakin tinggi, ya, biaya kosnya dia juga akan semakin tinggi. Satu, kemudian ada juga UMKM yang juga misalnya menggunakan input dari impor, ya. Ini juga pasti input biayanya juga jadi akan mahal gitu ya. Cuman memang dampaknya tadi berarti buat UMKM akan bisa memberikan tadi biaya dia semakin mahal, kecuali memang mereka yang basisnya adalah produksi dalam negeri.